kita Yesus Kristus. Sekali lagi lebih sukacita lagi, Shalom. Sungguh sukacita dan kebahagiaan tersendiri bagi setiap umat percaya, di mana pada pagi hari ini kita kembali boleh bersekutu di rumah Tuhan, di gereja, di mana dalam 2 bulan terakhir ini kita hanya dapat beribadah di rumah kita masing-masing akibat daripada pandemi COVID-19. Dan pada pagi hari ini Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk beribadah, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi hanya karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Mari berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merayakan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga untuk menolong, menghibur dan menyertai kita orang-orang percaya yang biasa disebut dengan Pentakosta. Adapun tema ibadah kita pada pagi hari ini, Roh yang menuntun. Marilah dengan penuh penyembahan kita memulai ibadah kita. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan yang diawali dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa menyertai, menolong dan menuntun hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang telah rindu bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, ingin menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, dalam 2 bulan terakhir ini kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing. Dan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di rumah-Mu, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Terlebih pada pagi hari ini kami merayakan turunnya Roh Kudus yang menguatkan kami, yang menuntun dan menghibur kami setiap hari. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Dengan penuh kesungguhan mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Bersama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau
Disilakan Bu. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, umat percaya di seluruh dunia pada hari ini boleh bersuka cita karena Roh Kudus yang telah dijanjikan Tuhan Yesus dicurahkan pada pagi hari ini. Dan demikian juga kita jemaat Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh bersuka cita karena Roh Kudus datang dicurahkan bagi kita yang menolong, menuntun dan menguatkan kita. Mari kita bersuka cita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita katakan Roh Kudus tercurah pada saat ini, dan jemaat yang undang bangkit berdiri. Tercurah
Jemaat yang terkasih, kita sadar kita manusia yang berdosa, dan saatnya Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk mengaku segala dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan. Saudaraku, percayalah, Allah yang kita sembah dan kita kenal di dalam Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, Allah yang mampu membebaskan kita dari segala belenggu dosa, menghapus segala dosa kita dan memulihkan kita pada saat kita mengaku di hadapannya dengan penuh kesungguhan. Saatnya kami beri kesempatan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Akui dengan penuh kejujuran segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang sudah kita buat. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik, Bapa yang tidak pernah kehilangan kasih dalam kehidupan kami. Kami mengaku di hadapan-Mu, sungguh banyak hal yang tidak berkenan yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami. Sering sekali kami jauh daripada, sering sekali kami jatuh, sering sekali kami kehilangan kasih dalam kehidupan kami. Bahkan kadang-kala kami tidak peduli dengan sesama kami. Kesombongan meliputi kehidupan kami. Padahal kami tahu kami hanyalah debu yang sesungguhnya tidak berguna, dan maut telah menantikan kami karena segala dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu. Tetapi satu hal yang kami percaya, pada saat kami mengaku dosa kami dengan penuh kesungguhan, Tuhan menghapuskan segala dosa kami, bahkan memulihkan kami. Segala beban yang telah menimpa kehidupan kami, Engkau yang mengangkatnya, ya Allah.
pada saat Engkau menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam sikap berdoa kita memuji Tuhan, kita katakan tertindih dengan dosa dunia. sekalipun berwarna merah
Jemaat diserahkan dulu. Jemaat yang terkasih, saatnya kita menghantarkan pujian bagi Tuhan melalui vokal solo yang dibawakan oleh warga jemaat kita, Alfa, dan diciptakan oleh warga jemaat kita juga, adik kita David Nur. Mari kita saksikan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selama 2 bulan lebih kita di rumah, dan saudara David membuat satu lagu untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih sudah dipercayakan oleh kami. Semua hidupku ku serahkan padamu, ucapan syukurku semua hanya untukmu. Ini hidupku, jamalah aku dengan kasih-Mu Yesus. Pegang hidupku Tuhan, semua untukmu. Engkau Yesus namaku, Engkau Yesus Tuhanku. Penuh semua hidupku ku serahkan padamu, ucapan syukurku semua hanya untukmu. Ini hidupku, jamalah aku dengan kasih-Mu Yesus. Pegang hidupku Tuhan, semua untukmu. Engkau Yesus Allahku,
Sungguh pujian yang sangat memberkati kita semua. Yesus adalah Tuhan. Dia yang mampu menolong kita pada saat kita jatuh. Jemaat yang terkasih, marilah kita terus bersorak bagi Tuhan. Yakinlah dan percaya, pada saat kita memuji dan memuliakan Tuhan, api kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kita. Mari kita angkat panji bagi Dia, dan mari kita bersorak, kita katakan, Yesus adalah Raja. Jemaat, kami undang bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Suara kami. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah
perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemurkaan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. Mari bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang terlindungi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Adam Maria, yang menjadikan bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Tetapi sebelumnya saya ajak kita semua merenungkan siapa sesungguhnya kita di hadapan Tuhan, sehingga kita mampu memberikan persembahan kepadanya. Ingat, segala sesuatu yang kita miliki bersumber dari Tuhan. Marilah kita mengumpulkan persembahan dan kita maju ke depan. Persembahan pada hari ini ada 3 kali, dan supaya lebih teratur, dimulai dari bangku sebelah kiri, baru tengah, dan juga nanti baru di sebelah kanan, dan baru dari luar. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kita katakan, kasih Allah melingkupi saya. Tuhan berdoa, saatlah
kiranya Tuhan menyatakan kebenarannya kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba. Mari siapkan hati dan pikiran kita, dan mari kita nyatakan kepada Tuhan bahwa kita rindu, bahkan kita siap untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba. Kita angkat pujian kepada Tuhan dengan penuh penyembahan. Kita katakan, Tuhan, aku rindu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara. Amin. Nats firman Tuhan sebagai renungan kita pada kebaktian pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan saudara-saudara yang mendengar dan mengikuti dalam hati. Yesaya 61 ayat 11 sampai 14. Begini firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kami dombanya, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Kita berdoa.
Sungguh dimuliakan Engkau ya Allah, kesempatan yang indah hari ini, di mana kami memperingati hari Pentakosta. Kami memulai ibadah di rumah. Engkau telah memperkenalkan bagi kami firman-Mu. Kami mohon buka hati kami, biarlah Roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami mampu memahami firman-Mu. Segala kuasa lain, roh jahat yang ingin mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami halau, kami usir dalam nama Tuhan Yesus, dan kami membiarkan hati kami dituntun oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya sapa kita semua, salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara-saudari yang sungguh berbahagia hari ini, kita sungguh sangat bahagia dan bersuka cita hari ini karena kenapa? Ada dua hal. Hal yang pertama adalah kita mulai ibadah di gereja. Sejak tanggal 29 Maret kita tidak ibadah di gedung gereja sampai pada tanggal 24 Mei. Ada jumlah ibadah yang seharusnya dilaksanakan di sini 12 kali. Di dalamnya ada Jumat Agung, ada kenaikan, ada perayaan Paskah, Minggu Senin, kebaktian Senin. Setelah saya hitung semua 12 kali. Rasa-rasanya yang 12 kali itu tidak ketemu, lama sekali, sungguh sangat lama. Namun kali ini kita boleh ibadah bersama-sama di sini, suatu sukacita karena kerinduan kita bersama-sama memuji Tuhan dapat terwujud. Kita sudah beribadah di rumah kurang lebih 12 kali ibadah, dan saya percaya bahwa apa yang telah kita lakukan di rumah sungguh sangat menyentuh hati kita, bahwa sesungguhnya kerinduan menghadap Tuhan itu bisa terrealisasi di mana saja. Amin. Amin. Hal yang kedua yang lebih besar adalah hari ini bertepatan perayaan hari Pentakosta, di mana Roh Tuhan didemonstrasikan untuk diberikan kepada pribadi lepas pribadi yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. 10 hari Yesus telah naik ke surga, kembali di sebelah kanan Allah, atau Allah bersemayam kembali di surga secara penuh, dan Roh Allah yang pernah dijanjikan oleh Yesus itu diturunkan kepada semua orang percaya yang dimulai kepada murid-muridnya, dan ini telah didemonstrasikan kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Ini suatu sukacita yang besar bagi kita. Di hari ini kita merayakan itu bertepatan dibukanya kembali ibadah setelah dihentikan selama kurang lebih 2 bulan. Ini suatu sukacita hari ini kita bisa hadir bersama-sama beribadah untuk memuji memuliakan Allah, dan sekaligus sebuah sukacita yang dalam untuk memuliakan Tuhan dalam rangka memperingati hari Pentakosta. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, saya kembali kepada nats firman Tuhan yang barusan kita baca. Ini dilatar belakangi oleh suatu kerinduan bangsa Israel setelah pulang dari pembuangan dan telah kembali ke Yerusalem. Lalu mereka membangun bait Allah dan tak kunjung selesai karena berbagai persoalan. Ada persoalan dari dalam bangsa Israel itu sendiri, dan ada juga rombongan dari bangsa-bangsa lain yang ingin supaya pembangunan bait Allah itu gagal. Ketika melihat kondisi seperti itu, mereka ragu dan bahkan mereka mulai ketakutan, bahkan mulai meragukan kepemimpinan bangsa Israel itu sendiri. Ketika hal ini muncul dalam hati mereka, keraguan untuk menyelesaikan bait Allah, mereka datang untuk memuji memuliakan Allah, memohon pengampunan, memohon kuasa dari Allah untuk mengampunkan mereka melakukan pembangunan bait Allah. Lalu apa kaitannya dengan kita di zaman ini, nats ini? Kalau bangsa Israel
di dunia, maka kita sebagai orang percaya saat ini ada bait Allah yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu pribadi lepas pribadi manusia itu sendiri. Allah tak mau lagi tinggal dalam bangunan-bangunan yang dibangun oleh tangan manusia, tetapi Dia mau tinggal di bangunan yang dibangun oleh tangannya sendiri, yaitu diri manusia itu sendiri, yang adalah tubuh Kristus dan sekaligus rumah kediaman Allah. Kalau itu yang dirindukan bangsa Israel, penyelesaian bait Allah yang tidak kunjung selesai, ada kerinduan orang percaya saat ini adalah menyelesaikan bait Allah yang belum kunjung selesai, yaitu masih banyak jiwa-jiwa yang belum didiami oleh Roh Allah. Karena kenapa? Karena belum percaya kepada Yesus. Kalau hal ini disingkapi, ditangkap, bahwa pribadi lepas pribadi orang percaya punya tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan rumah Allah, yaitu orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, untuk dijangkau, setidaknya kita harus memohon kepada Tuhan seperti apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel di zamannya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Pentakosta adalah sebuah fase baru dalam kehidupan orang percaya. Kenapa fase baru? Karena di zaman bangsa Israel, Roh Allah hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, misalnya kepada nabi, kepada raja, kepada imam, atau kepada orang-orang tertentu saja lainnya. Tapi di zaman Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus kepada setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di perayaan Pentakosta hari ini, sepertinya ada sebuah fase baru dalam kehidupan orang percaya. Sangat luar biasa dalam perayaan Pentakosta kali ini, setelah dipersiapkan apa-apa yang dilakukan dalam menghadapi COVID-19. Ada suatu perubahan kehidupan, tatanan kehidupan baru di dunia ini. Yang pertama-tama adalah persoalan kebersihan, sanitation. Kebersihan makanan, kebersihan pribadi, dan kebersihan lingkungan. Ini harus penting sekali untuk kita ingat. Ini sebuah fase baru dalam gaya hidup orang di dunia ini, yang selama ini terabaikan. Terlebih-lebih yang namanya kebersihan makanan. Orang sudah mulai tidak terlalu peduli dengan kebersihan makanan. Kita ke pasar-pasar, makanan-makanan tercecer kemana-mana, belajar kemana-mana, kemana aja itu sudah sehat. Kita makan di mana-mana juga ruangan-ruangan tidak sehat, dan kita makan saja. Dan kita tidak tahu bahwa tubuh kita sudah mulai lemah, daya tahan tubuh kita sudah mulai lemah. Ini suatu hal yang penting bagi kita dalam memperingati Pentakosta kali ini. Kalau di zaman para rasul ada sebuah demonstrasi tentang turunnya Roh Kudus dan ada kehidupan baru, orang mulai bergerak oleh karena tuntunan Allah. Kita pada perayaan kali ini ada tuntunan Allah bagi kita yang telah disampaikan kepada orang-orang yang berwenang untuk menjaga kebersihan itu, baik kebersihan makanan, kebersihan diri sendiri, dan juga kebersihan lingkungan. Ini suatu fase kehidupan baru bagi kita, bukan saja orang Kristen, tetapi seluruh umat manusia di dunia. Amin. Ini harus kita pedulikan supaya kita mampu melawan berbagai virus. Bukannya corona ini, mungkin banyak virus-virus lain yang harus kita lawan. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja lewat usaha itu, supaya manusia mampu melewati semua cobaan. Saya kembali pada nats yang barusan kita baca, yang telah diberikan tema Roh yang Menuntun. Dalam nats ini telah disampaikan kepada kita bagaimana bangsa Israel rindu untuk dituntun oleh Roh Allah. Lalu pertanyaannya, apa pentingnya bagi kita sebagai umat percaya dituntun oleh Roh Allah? Ada dua hal saja yang saya ungkap di sini, walaupun banyak hal.
Selain roh Allah yang menghidupkan kita, selain roh Allah yang membangkitkan kita, ada dua fungsi yang sangat penting dalam hidup kita. Roh Allah itu bersemayam dan menuntun kita. Hal yang pertama adalah menuntun kita secara pribadi. Itu sudah kita baca tadi di Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Yang lebih konkretnya adalah di ayat 22 sampai 26. Saya persingkat saja, ada dua hal yang sangat penting dalam buah roh di situ, adalah kasih dan pengendalian diri. Roh sangat penting dalam kehidupan kita supaya dia tuntun kita, supaya dia bisa tuntun kita secara pribadi. Ada kasih, ada penguasaan diri. Jika hal dua ini saja kita bisa mampu memberi diri dan mampu kita lakukan, itu buah-buah yang lain bisa terselesaikan. Jika ada kasih dalam diri manusia, maka perselisihan itu bisa terselesaikan. Adanya pengampunan, adanya juga kebersamaan, adanya kesetiaan terhadap yang lain. Dan jika manusia saja mampu mengendalikan dirinya, maka tidak akan terseret hidupnya dalam dosa dan tidak terseret hidupnya dalam perselisihan dengan orang lain. Amin. Ini hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Dan hal kedua adalah untuk memperlengkapi diri kita melayani Tuhan. Ada satu tujuan Allah untuk memberinya roh dalam hidup kita, memberi rohnya dalam hidup kita, supaya kita melakukan tugas yang telah disampaikannya kepada kita, adalah menjangkau orang-orang yang belum percaya. Amin. Ini tugas yang harus kita selesaikan. Dan orang-orang yang telah diberikan tugas untuk itu, untuk memberitakan firman Allah, ada karunia rohani yang diberikan oleh Allah. Bisa kita lihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 12 atau sampai 11. Yang disebut dengan karunia-karunia rohani. Di dalamnya ada karunia mujizat, di dalamnya ada karunia iman, di dalamnya ada karunia bahasa roh, ada menafsirkan bahasa roh, ada karunia membeda-bedakan roh jahat atau roh yang baik. Ada karunia untuk berbicara dengan hikmat, ada karunia untuk menuntun orang lain. Semua karunia itu diberikan oleh Allah untuk memperlengkapi petugas-petugas yang diberikan oleh Allah dalam rangka menyelesaikan tugas yang diberikan Allah, yaitu menyelesaikan baik Allah itu adalah tempat kediaman roh Allah. Amin. Ini yang harus kita pahami bersama sebagai orang-orang yang telah menerima Roh Kudus. Jika hal ini kita tidak bertanggung jawab untuk memberi diri dituntun oleh Allah dan untuk memanfaatkan karunia yang telah diberikan oleh Allah itu untuk menyelesaikan tugas itu, maka itu suatu pertanyaan dan dipertanyakan oleh Allah nantinya bagi kita. Pertanyaannya adalah, setelah kita memahami bahwa roh Allah telah mendiami hati kita dan berfungsi untuk menuntun diri kita dan berfungsi untuk memampukan kita melakukan pelayanan, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah merelakan diri kita dituntun oleh Allah supaya kita memiliki kasih, supaya kita mampu menguasai diri? Sudahkah kita giat melakukan pelayanan untuk Tuhan? Di mana kemampuan kita ada? Apa potensi yang ada kita curahkan untuk Tuhan? Karena roh itu menagih kita. Jemaat yang terkasih, sungguh kebenaran firman Tuhan yang telah menguatkan kita. Roh Kudus telah diutus oleh Tuhan supaya kita hidup dalam kasih, penuh dengan penguasaan diri, dan hidup untuk melayani Tuhan dan sesama. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus memegang tangan kita di dalam menjalani hidup kita melalui satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari juga dalam keadaan setia.
selalu. Sesungguhnya kami mau berjabat tangan, tetapi karena pandemi COVID-19 kita menjaga satu sama lain. Jemaat yang terkasih, saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam surat Yohanes atau Injil Yohanes pasal 15 ayat 8 mengatakan, jika kamu berada di dalam aku dan firman-Ku berada di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan menjawab setiap doa kita sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kami undang jemaat bangkit berdiri dan dengan penuh kesungguhan kita mengangkat pujian, kita katakan bersama Roh Kudus ku hadapi. Terlebih dalam ibadah kami hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir, sungguh Engkau telah hadir berkerumun untuk kami. Segala persembahan telah kami persembahkan, nyanyian doa, puji-pujian kami, dan juga sebagian dari apa yang telah Engkau berkati di kerjaan kami, yang telah kami persembahkan di tempat persembahan. Kami mohon Engkau terima ya Tuhan Yesus sebagai persembahan yang Engkau kenal. Kami memohon biarlah Engkau hadir untuk kami, supaya kami lebih lagi dan semakin lebih memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Terutama adalah tubuh kami yang adalah persembahan sejati yang Tuhan kenal, untuk kami kuduskan di hadapan ya Tuhan. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan. Saat Tuhan kami berdoa buat seluruh umat-Mu, jemaat Gunung Kota. Kami bersuruh ya Tuhan Engkau berkati
Curahkan berkat-Mu, Engkau yang melindungi, Engkau yang menuntun, membebaskan dari segala sakit penyakit. Roh Tuhan tercurah dalam hati mereka, supaya hari demi hari semakin dituntun dalam rencana Allah. Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau, namun bila Roh-Mu menuntun, semua dimampukan. Kami berdoa juga buat seluruh keluarga di dunia ini, terlebih mereka yang sedang sakit karena COVID-19. Tuhan, kuatkan, berikan keyakinan bahwa mereka mampu melawan penyakit ini. Dan Engkau tolong ya Tuhan, jika pertolongan-Mu datang, semuanya baik-baik saja dan semua orang dibebaskan dari maut. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, Engkau menjamah seluruh umat-Mu yang masih sehat. Tuhan, Engkau menjaga, Engkau tutup bungkus dengan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah penyakit ini ya Tuhan menjadi pelajaran bagi kami untuk senantiasa berseru bagimu. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa. Tuhan, Engkau berikan hikmat bagi mereka untuk menerbitkan keputusan untuk menghadapi wabah ini. Terlebih pemerintah bangsa Indonesia, Tuhan, Engkau tuntun mulai dari presiden sampai kepala desa. Tuhan, Engkau berikan hikmat bagi mereka untuk mengarahkan kami semua apa yang harus kami lakukan. Karena Engkau yang telah memilih mereka ya Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau sedang berbicara dengan mereka untuk membebaskan kami dari wabah ini. Kami berdoa buat seluruh umat Kristen di seluruh dunia, dan semakin hari semakin merendahkan diri dan menggunakan kesempatan ini sebagai kesempatan penuaian yang besar bagi bangsa-bangsa kita yang belum mengenal Engkau. Tuhan, tuntunlah penginjil-penginjil yang hebat untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada-Mu, dan gereja-gereja yang sudah mampu dalam perdanaan, Engkau tuntun Tuhan untuk mengerahkan anggaran untuk menyenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seruan kami ini, doa kami telah berseru dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam penyiksa, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah kita segera berakhir. Tapi sebelumnya mari kita renungkan betapa dalam dan tingginya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Dia menyediakan tempat bagi kita melalui kenaikannya di sorga. Dan Dia menyediakan mencurahkan Roh Kudus kepada kita untuk menolong, menghibur, dan menuntun kita. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Kita katakan betapa dalamnya kasih setia. Indah
kanan supaya kita tidak berdesak-desakan. Shalom. 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 Shalom.